Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Fitriani, NIM A2101900068, Prodi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, apa sih itu fintech? Yang kedua, contoh dari fintech. Yang ketiga, perkembangan fintech. Yang keempat, manfaat dari fintech. Yang kelima, cara kerja fintech. Yang keenam, kelebihan dari fintech. Yang ketujuh, jenis-jenis fintech. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu fintech. Fintech itu singkatan dari teknologi finansial atau teknologi keuangan, atau bisa disebut dengan fintech. Adalah penggabungan antara teknologi dan sistem keuangan. Di dalam teknologi finansial terdapat banyak istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan bidang teknologi dan bidang ekonomi yang berkaitan dengan peningkatan perolehan keuangan. Yang kedua, ada contoh dari fintech. Ketika Anda mentransfer uang ke orang lain, Anda hanya menggunakan aplikasi perbankan. Yang ketiga, ada perkembangan fintech di Indonesia. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan bertumbuhnya perusahaan-perusahaan startup, semakin besar pula perkembangan fintech di Indonesia. Teknologi fintech di Indonesia dimulai tahun 2006, namun sayangnya saat itu masih sedikit perusahaan menggeluti bidang ini. Ketika Asosiasi Fintech Indonesia didirikan pada tahun 2015, maka kepercayaan fintech Indonesia mulai tumbuh di kalangan masyarakat. Akibatnya, perusahaan fintech di Indonesia mengalami pertumbuhan begitu pesat hingga 140 perusahaan tercatat dalam daftar fintech OJK. Tidak berhenti sampai di situ. Pada tahun 2017, berkembang lagi fintech syariah. Fintech syariah merupakan jenis fintech yang bergerak atas dasar prinsip Islam. Oleh karena itu, lahirlah Asosiasi Fintech Syariah Indonesia yang menaungi fintech syariah di Indonesia. Yang keempat, ada manfaat fintech di Indonesia. Perkembangan fintech di Indonesia membawa banyak dampak baik. Adapun manfaat fintech adalah sebagai berikut. Yang pertama, transaksi keuangan jadi lebih mudah. Poin pertama, manfaat fintech adalah transaksi keuangan menjadi lebih mudah ketika Anda melakukan transaksi finansial. Anda tidak perlu lagi ke rumah atau pergi ke bank untuk melakukannya. Hanya melalui ponsel pintar, segala aktivitas keuangan bisa diselesaikan. Pastinya hal ini memudahkan masyarakat. Yang kedua, akses pendanaan lebih baik. Berkat fintech, teknologi keuangan berkembang pesat hingga menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Hal ini mengakibatkan semakin banyak orang memahami cara mendapat bantuan pendanaan untuk menunjang kegiatan-kegiatan harian mereka. Taraf hidup masyarakat meningkat. Poin manfaat fintech saat ini masih berkaitan dengan manfaat sebelumnya. Setelah masyarakat mendapat akses pendanaan lebih baik, maka masyarakat bisa menggunakan dana tersebut untuk membiayai aktivitas konsumtif dan produktif mereka. Akhirnya taraf hidup dan kesejahteraan hidup mereka pun meningkat. Yang keempat, mendukung inklusi keuangan. Inklusi keuangan dapat keterlibatan masyarakat dalam transaksi ekonomi, mulai dari jual beli, iuran sampai simpan pinjam. Kemudahan teknologi fintech telah menjembatani berbagai transaksi ekonomi tersebut, sehingga inklusi keuangan pun semakin meningkat. Yang kelima, mempercepat perputaran ekonomi. Akses ini dapat keuangan dan kemudahan bertransaksi mendorong arus perputaran ekonomi semakin cepat dan praktis. Selain itu, fintech membantu pelaku usaha untuk mendapatkan modal dengan bunga rendah melalui pinjaman online sebagai produk fintech. Yang kelima, cara kerja fintech. Fintech adalah salah satu bidang usaha sophisticated
yang mengintegrasikan pengelolaan keuangan, penyimpanan, distribusi, dan teknologi. Oleh karena itu, cara kerja fintech kompleks dan bercabang-cabang sesuai layanannya kepada masyarakat. Yang keenam, ada kelebihan fintech, yaitu pemanfaatan teknologi untuk mempermudah layanan keuangan, sangat membantu perusahaan dan konsumen. Proses pelayanan yang ditawarkan sangat murah, cepat, dan efisien. Kita hanya butuh tablet, komputer, atau smartphone yang sudah terhubung dengan internet untuk mengakses fintech ini. Yang ketujuh, ada jenis-jenis fintech di Indonesia. Perkembangan fintech di Indonesia mengakibatkan muncul berbagai inovasi produk fintech yang membantu aktivitas keuangan dan menunjang kehidupan masyarakat. Berikut adalah jenis-jenis fintech yang berkembang belakangan ini. Yang pertama itu ada peer-to-peer lending, yaitu jasa keuangan yang menyediakan peminjaman dana untuk modal usaha atau memenuhi kebutuhan. Adanya contoh fintech ini membantu para pelaku usaha untuk memperoleh modal dengan cepat secara online. Namun, Anda tetap harus waspada terhadap fintech ilegal, seperti pinjaman online tidak resmi yang berpotensi menipu nasabahnya. Pastikan Anda memilih pinjaman online yang legal. Daftar fintech OJK yang resmi bisa Anda simak di halaman resmi OJK. Yang ketiga, ada crowdfunding, adalah produk fintech sebagai platform mempertemukan pihak yang memerlukan dana dan pihak donatur dengan jaminan transaksi secara aman dan mudah. Crowdfunding ini tak hanya dimanfaatkan dalam pengumpulan donasi saja, namun juga diterapkan dalam pengembangan usaha untuk menemukan investor dan pelaku bisnis. Yang keempat, ada e-wallet atau dompet digital. Di produk ini berperan menyediakan tempat penyimpanan uang secara elektronik bagi penggunanya. Tujuan produk fintech ini untuk mempermudah pengguna melakukan pencairan dana untuk transaksi di aplikasi-aplikasi lain seperti marketplace, merchant aplikasi, dan semacamnya. Microfinance. Jenis fintech ini adalah microfinance, merupakan layanan perusahaan untuk membantu masyarakat kelas menengah ke bawah untuk menunjang kehidupan dan keuangan mereka melalui penyediaan layanan finansial. Payment gateway adalah merupakan sistem finance yang melakukan otorisasi pembayaran melalui transaksi online. Contoh fintech dalam payment gateway ini yaitu PayPal, yaitu investasi. Seiring berkembangnya fintech, proses investasi dapat dilakukan secara mudah. Banyak instrumen investasi bermigrasi melalui aplikasi online, sehingga investor dengan mudah menanamkan modalnya. Yang terakhir, ada bank digital. Jenis fintech yang terakhir adalah bank digital, yaitu bank yang 100% transaksinya dilakukan secara digital, mulai dari pendaftaran rekening sampai dengan manajemen asetnya. Bank digital berbeda dengan mobile banking atau m-banking karena dalam transaksinya masih berkaitan dengan bank offline, sedangkan bank digital 100% transaksinya elektronik. Sampai dengan 3 Januari 2022, jumlah penyelenggara fintech peer-to-peer lending atau fintech lending yang terdaftar dan berizin OJK adalah sebanyak 103 perusahaan. Manajemen OJK menyatakan terdapat satu pembatalan tanda bukti terdaftar fintech lending, yaitu PT Kaswagon Indonesia, dikarenakan tidak memenuhi ketentuan pasal 10 POJK nomor 77 per POJK 01/2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Kemudian terdapat penambahan 2 penyelenggara fintech lending berizin, yaitu PT Pintar Inovasi Digital dan PT Mapan Global. Selain itu juga terdapat penambahan sistem operasi
di Android milik PT Trust Teknologi Finansial. Dengan demikian, telah terdapat 103 perusahaan fintech lending yang seluruhnya telah memiliki status izin OJK. OJK mengimbau masyarakat untuk selalu menggunakan jasa penyelenggara fintech lending yang sudah berizin dari OJK. Sebagai informasi, masyarakat dapat menghubungi kontak OJK 157 melalui nomor telepon 157 atau layanan WhatsApp 081 157 157 157 untuk mengecek status izin penawaran produk jasa keuangan yang Anda terima. Dengan adanya pembaruan tersebut, berikut daftar fintech lending berizin dan daftar OJK sampai dengan 3 Januari 2022. Yang pertama ada Danamas, yang kedua ada Investri, yang ketiga ada Amarta, yang keempat ada Dompet Kilat, yang kelima ada Kimo, yang keenam ada Toko Modal, yang ketujuh ada Uang Teman, yang kedelapan ada Modalku, yang kesembilan ada KTA Kilat, yang ke-10 ada Kredit Pintar, yang ke-11 ada Maukes, 12 ada Finmas, 13 Klik A2C, 14 Akseleran, yang ke-15 Amana.id, yang ke-16 ada Pinjaman Go, yang ke-17 ada Koin P2P, yang ke-18 ada Pondana, 19 ada Mekar, yang ke-20 ada Kami, dan sebagainya. Perbedaan fintech ilegal dan legal. Sebelumnya membahas cara kerja finansial fintech ilegal, pentingnya kamu mengetahui terlebih dahulu ciri-ciri fintech ilegal yang memang patut kamu waspadai. Yang pertama, fintech ilegal tidak memiliki legalitas, yang artinya tidak terdaftar dan tidak memiliki izin resmi OJK. Yang kedua, memberikan bunga, denda dan biaya yang sangat tinggi dan cenderung tidak jelas dalam penagihan. Yang ketiga, ada proses penagihan tidak beretika dan cenderung kasar serta mengancam. Yang keempat, fintech ilegal akan mengakses data konsumen seperti kontak, kamera, mikrofon, dan lainnya. Yang kelima, ada fintech ilegal juga tidak memiliki layanan pengaduan. Yang ketujuh, lokasi perusahaan juga tidak diketahui. Bahkan jika peminjaman ingin datang langsung ke kantor, mereka tidak akan memberitahu alamat kantornya. Yang ketujuh, ada seringkali menggunakan modus SMS spam dalam menawarkan produk. Tentu jelas berbeda. Fintech legal yang dilarang memanfaatkan sarana komunikasi pribadi tanpa izin. Selain itu, masyarakat juga dimintai untuk lebih waspada dengan tipu daya fintech ilegal yang kerap menggunakan nama atau logo yang merupai fintech legal. Fintech legal sendiri diharuskan untuk mengikuti regulasi dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh OJK dalam menjalankan usahanya. Jika diketahui melakukan pelanggaran, maka OJK tak segan untuk mencabut perizinan perusahaan tersebut. Masih dikutip dari halaman OJK, berikut ciri-ciri perusahaan fintech legal. Yang pertama, terdaftar di OJK. Yang kedua, memiliki informasi perusahaan yang jelas. OJK akan memastikan kalau perusahaan memang benar-benar ada alias tidak bodong seperti layaknya fintech ilegal. Salah satunya yaitu sudah berbadan hukum. Yang ketiga, sepertinya yang sudah dijelaskan di atas, kalau perusahaan legal OJK diharuskan untuk mengikuti seluruh aturan dari OJK. Salah satunya adalah terkait masalah bunga. Perusahaan fintech yang sudah berizin dan diawasi OJK hanya diperbolehkan memberikan beban bunga meminjam yaitu maksimal 0,8% per hari. Tak hanya ciri-ciri cara kerja fintech legal juga sangat berbeda dengan fintech ilegal, yaitu terdaftar OJK, berada dalam pengawasan lembaga tersebut yang sangat memperhatikan aspek pelindungan konsumen, wajib tunduk pada peraturan baik POJK maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, diwajibkan memberikan informasi mengenai bunga dan denda maksimal yang dibebankan kepada peminjam, maksimal 0,8% per hari, dan total seluruh biaya termasuk denda adalah 100% nilai produk pinjaman. Wajib mengikuti sertifikasi tenaga penagih yang dilakukan oleh AFPI. Terus wajib menjadi anggota AFPI. Lalu berstatus legal sesuai dengan POJK 77 per POJK 01 per 2016. Untuk mengetahui daftar fintech ilegal, masyarakat dapat mengakses
langsung di portal resmi OJK. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada persalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.